Oke, halo teman-teman. Jadi di sini aku bakal jelasin sedikit tentang MOSFET ya. Oke, jadi kan seperti yang teman-teman tahu juga, MOSFET itu adalah metal oxide semiconductor growth effect transistor. Nah, jadi uh, mungkin nanti di bagian penjelasan PowerPoint ini aku nggak bakal jelasin secara detail karena teman-teman sebenarnya udah bisa baca sendiri di modul ya, udah ada di Classroom juga. Jadi intinya di sini aku bakal ngejelasin bagaimana konsep dan prinsip kerja dari MOSFET itu sendiri. Nah, oke, kalau di modul ini sebenarnya cukup lengkap, udah cukup menjelaskan. Cuman barangkali teman-teman masih bingung gimana sih alur kerja dari MOSFET itu sendiri. Nah, jadi langsung aja. MOSFET itu sebenarnya apa sih? Jadi MOSFET itu sebenarnya sama aja, dia merupakan salah satu jenis transistor yang mana beda dengan BJT adalah di MOSFET dia itu pin-pinnya adalah gate, drain, dan juga source. Yang mana kalau di BJT kemarin kan ada base, emitter, dan juga kolektor. Nah, bedanya di situ. Jadi ada gate, drain, dan juga source. Nah, bedanya yang lain adalah kalau BJT kemarin itu dia cara kerjanya adalah dengan memberikan bagian base itu arus. Nah, kalau MOSFET dia itu diberi tegangan pada gate. Oke, jadi cara kerjanya adalah kalau bedanya tadi, kalau BJT dia dipengaruhi oleh arus pada base, kalau MOSFET dia dipengaruhi oleh tegangan yang pada gate gitu. Oke, mungkin secara singkatnya kayak gitu sih. Oke, mungkin lanjut. Nah, ini ada struktur MOSFET. Jadi MOSFET itu ada dua jenis yang kita ketahui ya. Jadi ada DMOSFET dan juga eMOSFET. Yang mana DMOSFET ini dia mempunyai daerah penghubung antara drain dan juga source, menghubung secara langsung. Ini extra channel present. Nah, sedangkan yang bagian eMOSFET dia itu nggak ada daerah penghubung, jadi dia terputus gini ya. Jadi dari source dan drain ini, dari source dan drain itu dia nggak ada penghubungnya kayak gitu. Nah, terus si abu-abu ini dia adalah silikon atau bahan semikonduktor yang digunakan untuk ya sebagai apa ya, karakteristik dari MOSFET itu sendiri, kayak transistor kan yang butuh yang namanya silikon atau bahan semikonduktor gitu. Nah, di sini kalau di MOSFET karena dia ada penghubung ya, dia itu normalnya dia adalah aktif, itu on. Sedangkan yang MOSFET karena dia nggak ada penghubung dia adalah normally off. Jadi dia mati di bagian awalnya sebagai defaultnya gitu. Oke. Oke, di sini aku bakal ngejelasin di MOSFET dulu ya buat cara kerjanya. Dia normally on. Jadi dia itu sebenarnya udah on, jadi kita memberikan tegangan pada gate ini biar dia off gitu. Nah, di sini biar dia bisa bertindak off, si gate ini kita kasih tegangan negatif. Kenapa negatif? Karena si tegangan negatif ini nantinya dia akan mendorong bagian muatan-muatan elektron yang ada di sini, muatan negatif dia akan mendorong, dan muatan positif yang ada di p-type ini dia akan tertarik ke sini. Oke, sehingga di sini kan n-type ya. N-type itu berarti kan dia kelebihan elektron. Nah, ketika elektronnya ini dia didorong dan positif yang ada di sini itu dia ditarik ke sini, dia akan menutup bagian yang terbuka ini, bagian penghubung ini. Sehingga lama-kelamaan jika di bagian gate ini diberikan tegangan negatif sesuai dengan threshold dari MOSFET-nya yang mana itu harusnya ada di datasheet, dia akan menutup secara sempurna bagian sini sehingga hubungan antara drain dan source ini dia akan terputus. Nah, kalau dia udah nggak tersambung lagi nih, berarti dia nggak bakal bisa mengalirkan elektron sehingga si MOSFET ini dia akan off gitu, akan ya udah nggak mengalirkan elektron lagi gitu kan. Itu kayak gitu. Jadi si aku jelasin ulang. Jadi si gate kita kasih negatif, tegangan negatif, set. Nah, terus elektron-elektron yang ada di sini, muatan berlebih elektron yang ada di sini dia akan terdorong, dan juga muatan positif yang ada di sini dia akan tertarik. Nah, ketika dia tertutupi oleh muatan-muatan positif yang ada di sini nih, dia tertutup oleh muatan positif, dia akan menutup bagian penghubung ini sehingga ketika dia udah tertutup secara sempurna, dia bakal memutuskan hubungan antara source dan juga drain sehingga nggak bakal bisa mengalirkan arus lagi gitu. Jadi dia nggak ngalirin arus lagi. Nah, kalau udah gitu berarti dia bakal off kayak gitu. Nah, lanjut, ini gambarnya ada di modul ya sebenarnya. Jadi ini tadi ada penghubung langsung, daerah saluran, supra type B. Nah,
Di sini kalau teman-teman lihat, awalnya si ID itu ketika VGS-nya 0 ya, VGS-nya 0 ya, VGS-nya positif di sini ya. Jadi si ID ini dia kan mulai dari 0, dia awalnya ada memiliki apa ya, di sini itu ada arus lah di sini kan. Nah terus perlahan ketika VGS-nya kita turun ini, VGS-nya negatif, dia itu bakal perlahan turun, si nilai ID ini perlahan turun. Yang mana ketika dia semakin negatif, kan dia 0 ya, 0 semakin kesana kan negatif, semakin dia negatif sampai dia melebihi thresholdnya, dia bakal benar-benar 0 di sini, benar-benar mati gitu. Jadi semakin negatif tegangan VGS, nilai ID ini bakal semakin turun ini. Jadi si ID ini ya, jadi dia bakal semakin nggak ada gitu kalau misalkan dia udah terputus gitu. Nah oke. Nah bagian sini sebenarnya sama kayak BJT, jadi nggak ada beda jauh sama sekali. Bedanya di sini adalah ketika VGS-nya 0, dia bakal lebih tinggi nilai ID-nya. Kalau misalkan negatif semakin turun, negatif, dan sampai dia cut off gitu ya. Di min 4. Ini sebagai contoh aja sih. Ya, dia bakal tergantung pada datasheet dari MOSFET itu sendiri. Kayak gitu. Nah, sekarang ya MOSFET. MOSFET kan tadi nggak ada ini nih, nggak ada penghubung ya. Nah, bedanya adalah kalau misalkan si MOSFET itu kita kasih tegangan negatif dikit, kalau MOSFET kita kasih dia tegangan positif dikit. Jadi dia kita kasih positif nih, positif. Nah, kalau positif kan nanti dia bakal menarik si elektron ya, elektron bebas yang ada di sini dia bakal ketarik, dan juga si muatan positifnya dia bakal terdorong karena dia sama-sama positif gitu kan. Nah, ketika si muatan positif ini terdorong, dia sebenarnya kebalikan dari di MOSFET. Muatan positif dia terdorong dan dia menarik muatan elektron negatif, dia bakal membentuk penghubung di sini. Jadi dia bentuknya bakal kurang lebih sama kayak ini. Dia bakal membuat penghubung yang mana ketika udah melebihi threshold, penghubungnya bakal terbentuk sempurna. Nah kalau udah kayak gitu, si arus ini bakal bisa mengalir gitu kan. Jadi dia awalnya dari off karena nggak ada penghubung. Ketika dia udah dikasih tegangan positif dan melebihi threshold, dia akan membentuk penghubung kayak si drain MOSFET tadi, di MOSFET tadi, sehingga si arus dia bakal bisa ngalir kayak gitu. Nah ini juga sama. Tadi kan ada threshold ya. Jadi si ID dia nggak bakal naik kalau misalkan si gate ini belum mendapatkan tegangan sesuai dengan thresholdnya. Nah kalau dia udah dapat VGS sesuai dengan threshold nih, dia bakal mulai naik kayak gitu. Kalau di BJT kemarin dia sama kayak knee voltage ya kalau nggak salah ingat. Jadi dia ada yang namanya nilai minimal lah, threshold gitu. Tegangan minimalnya threshold itu dia bakal menyebabkan si ID mulai naik kayak gitu. Ini dia dari 0 dia naik VGS-nya gitu. Dia sebenarnya sama aja kayak BJT kemarin. Oke. Nah terus apa sih bedanya BJT sama MOSFET? Jadi sebenarnya bedanya nggak susah-susah buat diingat ya. Jadi kalau misalkan di BJT dia itu ada kolektor, base, dan emitter ya. Terus di MOSFET dia ada drain, gate, dan source. Jadi dia ada gate, drain, dan juga source. Kalau BJT dia ada base, base, kolektor, dan emitter kayak gitu. Nah terus untuk inputnya dia itu oleh arus di sini. Kalau si MOSFET dia pakai tegangan gitu. Terus penguat arusnya pakai ini, dan penguatannya di sini adalah tegangan ID. Di ID itu dipengaruhi oleh VGS. Terus lambat si BJT ini lebih lambat, si MOSFET lebih cepat. Nah di sini si BJT itu sebenarnya dia kan pakai arus nih. Dia itu lebih consume energi. Jadi dia lebih kurang efisien lah karena butuh energi banyak. Sedangkan si MOSFET dia nggak terlalu banyak butuh energi karena dia pakai tegangan. Terus bagian jenis kontrol ini sama aja kayak input ya, jadi dia pakai arus, dia pakai tegangan. Nah ini referensi, jadi kalau misalkan teman-teman pengen lebih paham ya bisa lihat di video ini. Itu sebenarnya aku juga ngambil dari sini buat penjelasannya. Jadi intinya di sini dia udah ngejelasin bagian gimana sih cara kerja si MOSFET dan juga MOSFET, itu lengkap di sini. Nah coy. Nah oke. Ya PPT juga udah selesai ya di sini. Nah untuk bagian rangkaian yang ada di modul itu sendiri, oke, ini
rangkaiannya kan ini ada dua ya, ada dua percobaan. Jadi di sini tuh intinya dia cuman nyoba aja di sini ngalirin apa arus ya. Ini udah ada LED ini buat mastiin aja nanti udah benar belum, dia udah ngalirin arus apa belum gitu. Dia ada dua percobaan. Yang kedua ini sebenarnya sama-sama aja kayak BJJ kemarin, gak beda jauh ya. Nah itu mau bisa teman-teman coba di rangkaian itu mulai hari tanggal berapa? Tanggal 2 kalau nggak salah ya. Kan kita daring sampai tanggal 30 ya. Oke, mungkin mulai dari tanggal 2 kalau tidak salah ingat aku, itu teman-teman udah bisa nyoba. Terus nah ini tuh dia sebenarnya ngalir dari sini. Nah kalau misalkan si gate ini dia nggak dapat tegangan secara apa ya, melebihi threshold, dia itu nggak bakal mengalirkan arus. Nah ini kalau dilihat di sini dia itu kan nggak memiliki apa ya, nggak punya penghubung langsung ya, berarti dia adalah demosfet. Kalau di bawah ada nggak ya? Nggak ada juga. Jadi dia adalah demosfet. Kalau teman-teman lihat di PPT juga ya, atau di modul juga ada. Nah ini si MOSFET, oh salah ya, oke sorry, berarti tadi tuh MOSFET karena dia nggak ada penghubung ya, aku lupa sendiri. Nah kalau di MOSFET dia itu ada penghubung ini, dia langsung terhubung. Sorry aku lupa tadi. Jadi dia MOSFET yang kita pakai. Nah dia kan nggak ada penghubung, berarti dia normalnya adalah off. Nah kalau dia dikasih tegangan yang belum threshold nih, dia nggak bakal ngalirin arus, jadi dia nggak bakal hidup ini LED-nya. Nah ini potensio ya, ini potentiometer. Nah terus kalau misalkan dia udah melebihi threshold nih, berarti dia bakal ngalirin arus sehingga si LED ini bisa menyala gitu. Nah ini juga sama. Jadi kalau misalkan si ini tuh dia, nah ini ada saklar. Kalau ada saklar berarti kan dia nggak ada tegangan sama sekali nih. Nah dia bakal mati otomatis karena dia ya udah nggak ada yang ngalir gitu kan, tegangannya nggak ada. Nah terus kalau misalkan si saklar ini kita tutup, berarti kan ada nih. Nah tapi tergantung dia udah threshold apa belum. Kalau udah threshold dia bakal ngalirin arus, yang mana dia bakal ngaktifin LED kayak gitu sih. Oke, mungkin itu sih penjelasan singkat tentang gimana sih cara kerja dari ini apa MOSFET dan juga di MOSFET secara sederhana. Lebih lengkap bisa teman-teman tonton sendiri tadi video YouTube-nya. PPT juga bakal aku upload di GCR. Kalau mungkin ada yang mau ditanyakan bisa juga tanya ke grup langsung atau secara pribadi ya. Mungkin itu sih, terima kasih.